Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu, mengharap akan pertolongan Allah. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah limpahkan kebaikan yang seluas-luasnya. Allah anugerahkan kepada kita rezeki, umur, waktu, amal yang semuanya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sedikit kisah ketika Buya Hamka. Pernah dengar nama ini? Orang mana? Yang jelas bukan orang Keberawan. Ya, salah satu tokoh ulama di Indonesia. Saya masih bujang dulu paling gemar membaca buku-buku beliau. Yang tafsir beliau saya punya, catatan buku beliau saya banyak punya. Termasuk ada buku kisah pemuda yang jatuh hati nggak jadi nih, judulnya apa? Di bawah naungan Ka'bah. Nanti patah hati semua ini. Kalau baca buku itu gak nangis, serai gedek. Sentuhan-sentuhannya bagus ya. Nah, ketika beliau ceramah, itu ada orang nyeletuk dan ngomong sama beliau, ya, Buya, ketika kami umroh, saya bertemu wanita tunasusila. Ketika saya umroh, saya ketemu wanita tunasusila. Mendengar begini, apa yang terkesan dalam pikiran kita, Bu? Di Masjidil Haram di tanah Mekah ketemu dengan wanita tunasusila. Yang terkesan di pikiran kita apa? Oh wala, tiba di Mekah yo. Waduh hai. Gitu. Di kono ya tiba ya ke wong nakal gitu. Nah, setelah mendengar begitu orang agak heran gitu. Kok bisa dia umroh ketemu dengan wanita nakal? Nah, setelah itu Buya kan jawab,
Dia cerita, saya beberapa kali menghadiri undangan di Amerika, di New York, kemudian di beberapa negara bagian, dan saya ceramah di sana. Selama saya muter-muter di Amerika tidak pernah ketemu dengan WTS, gitu. Kalau kita dengar kalimat, dua kalimat ini kan tambah bingung. Yang pertama heran, kok bisa orang umroh di tanah haram ketemu WTS? Lah Buya Hamka kok iso ning Amerika orang ketemu WTS? Sajane sing pas ono WTS ini ku sing pundi? Sing pundi Bu? Teng Amerika. Nah akhirnya orang-orang kan bingung. Kok bisa ya? Kan gitu kan? Kok iso ya? Mestinya kan WTS itu ning gone Amerika. Loh kok ini malah ketemunya di mana? Di Saudi, di tanah haram gitu. Akhirnya ada beberapa jamaah yang nanya, menegaskan, ya Buya kok bisa? Kami kok heran, nggak mungkin gitu kan? Apa kata Buya Hamka? Orang itu akan ketemu dengan siapa yang dia cari. Orang itu akan ketemu dengan siapa yang dia, walaupun sampai nang Masjidil Haram nanti ndolek WTS yo ketemu WTS. Walaupun aku nang Amerika pusat WTS, aku ora ketemu WTS soalnya aku orang dolek WTS. Ngerti maksudnya Ibu? Orang itu akan ketemu dengan apa yang dia cari. Sama dengan kita hidup ini. Sama. Kita ingin mencari pahala. Setiap tempat ada pahala buat kita. Setiap gerak kita dapat pahala. Setiap gerak kita dapat pahala. Setiap gerak, Masya Allah kan. Setiap aktivitas kita dapat pahala. Kalau memang hidup itu yang dicari. Kok dengar-dengar? Pahala. Tak entah ini omongannya kok malah dengar-dengar. Aku malu dengar-dengar sisan. Jadi kita saling dengar-dengar. Orang itu akan ketemu dengan apa yang dia cari. Nyari dosa, setiap gerak ada dosa kita. Di dalam kemarin yang sudah kita terangkan, di dalam diri kita ada dua potensi. Di hadapan kita ada dua jalan. Nyambung toh. Masih ingat itu? Di dalam diri kita ada dua potensi. Potensi apa Ibu? Dengar-dengar mana? Jadi nggak seneng dengar-dengar toh. Dalam diri kita ada dua potensi. Apa potensinya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Iki aja dilalek lho, tolong aja dilalek. Liyane lali ora apa-apa. Bojo sampean lalek ora apa-apa. Jadi duduk sampean. Materi-materi dasar iku kudu dikuwacoki sing tenan. Itu materi kaidah-kaidah hidup. Seperti mengenal tabiat, hakikat tabiat hidup itu harus tahu. Enggak boleh dilalekni. Ya, hakikat apa? Tabiat itu harus dipahami. Nah, dalam diri kita itu ada dua potensi. Potensi berbuat buruk ada, potensi berbuat baik ada. Betul? Di dalam kehidupan kita ada dua jalan. Jalan untuk berbuat ada, jalan berbuat buruk ada. Jenengan kali kula dikongkon milih sing ndi? Kan gitu toh. Dan tiap hari kita sudah memilih apa yang kita lakukan itu pilihan. Sampai ngerasani wong ya pilihan sampean. Betul apa enggak? Kenapa hari itu kok jenengan ngerasani wong? Wis suwe gak ngerasani. Ilati kemeriak.
Loh, betul apa enggak? Kenapa kok Anda ingin bicara? Aku ingin soalnya. Kan itu yang Anda cari. Dosa jelas. Itu bisa jadi sholat jenengan semalam suntuk tadi malam hilang sudah. Kenapa? Karena dikirimkan kepada orang yang Anda bicarakan. Ojo enak-enak sampean gayemi wong. Apa gayemi? Nah gayemi wong makan dagingnya orang kan? Jenengan kira itu dosa kecil, dosa besar. Jenengan berani makan daging babi? Mosok. Padahal makan daging manusia lebih berat daripada makan daging babi. Kok bisa makan daging nggak berani, ngerasani kendel? Dosanya kata mundi? Hah? Dosanya besar mana? Besar ngerasani, Bu. Karena ngerasani orang itu seperti makan bangkainya orang itu. Kan serem dong. Tapi itu kebiasaanku loh, Tat. Aku tanpa hidup nggak bisa hidup tanpa hidupku nggak akan semangat tanpa rasan-rasan. Lek ngoten ya padha karo torok jenenge hidup niku nyambut ke jungkir walik ibadah niku untuk orang lain. Ndak akan jangan jentuh kebaikan, ndak akan sudah. Atau bisa jadi dosa-dosa kita semakin bertambah karena stok amal tidak ada, maka dosa orang yang kita zalimi diambil oleh Allah, ditransfer ke catatan kita. Ya, ini orang-orang yang paling dermawan menyedekahkan amal-amal solehnya. La haula wala quwwata. Nah, ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan materi kita sore hari ini tentang sebab-sebab kerasnya hati. Ya, sebab-sebab kerasnya hati. Yang sudah kita bahas alon-alon mawon. Kupu tambah ngegetno. Yeah. Iya. Berkaitan dengan sebab-sebab kerasnya hati yang sudah kita bahas baru 2. Pertama, yang menyebabkan kerasnya hati itu adalah i'rad anil Quran, berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran. Ya, hatinya tidak pernah diisi dengan Al-Quran, itu hati bisa keras. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa kemarin? Al-khilaful wa'ad, mengingkari janji. Mengingkari janji. Janji yang terbesar yaitu janji terhadap Allah dan Rasulnya yang bentuknya membaca 2 kalimat syahadat. Itu janji yang paling besar. Ya, janji dengan terhadap Allah dan Rasulnya dalam bentuk membaca 2 kalimat syahadat. Niku kudu dipenuhi janji itu. Mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul itu janji. Ya, niku janji. Dan nanti ditagih sama Allah, dimintai pertanggungjawaban atas janji ini. Makanya supaya kita bisa memenuhi janji itu kudu ngaji, sebab janji kepada Allah itu gimana bentuknya. Menjaga tauhid itu bagaimana supaya nggak terjerumus dalam syirik itu bagaimana, ada ilmunya. Dan yang kedua, mengikuti Rasul itu bagaimana. Makanya kalau bisa ibu beli kitab, namanya judul kitabnya, kitab kecil ibu, Adabul Yaumiyah. Adabul Yaumiyah, adab-adab harian seorang Muslim. Itu dari mulai akan tidur,
kegiatan-kegiatan semuanya itu nanti termasuk akan tidur itu apa ae sing dilakoni, bangun tidur itu apa saja yang harus diamalkan. Oh, itu banyak sampai nanti masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, itu semuanya ada ilmunya. Dan itu kalau kita amalkan pahala tok nih, pahala semua itu. Karena dari situlah panjenengan dengan saya niku saged mbuktekne cinta kepada Nabi niku saged mbuktekne. Ngoten, sehingga seluruh aktivitas kita mengikuti jejaknya sinten? Rasul. Mengikuti jejak sampai ada peristiwa melihat pohon berbunga ada doanya. Doain apa? Wala wis kembang. Semua melihat ada hujan turun, ada doanya. Ada angin kencang, ada doanya. Ada angin kencang gimana? Maca napa sampeyan? Maca selawat. Maca tasbih. Nek tangga kula unik, ana angin kenceng metu nggawa sapu kerik. Disunduki karo bawang ambek lombok abang. Sum ngene iki wis jaman kaya ngene iki lho sik berlaku ngoten. Allah. Itu ada sunnahnya. Nah, bepergian, ketika pulang dari bepergian, bagaimana mendoakan orang yang ditinggalkan, bagaimana mendoakan orang yang berpergian, itu semuanya ada jenengan beli kalau bisa. Adabul yaumiyah, adab harian seorang muslim. Jadi panjenengan kalau urip niku 24 jam niku full pahala. Dan betul-betul ingin menunjukkan kecintaan kita kepada sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa mbuktek nih mangkin niku, betul-betul kita itu pecintanya atau bukan. Ojo jadi supporter saja gitu. Rumangsane cinta Rasul amali aduh kok kelakuane Rasul lu piye? Nah, ngaku cinta Rasul ning ora seneng ngamalne apa sing diamalne Rasul. Ngoten niku leres napa mboten? Dalam boten jelas itu akan diingkari oleh Rasulullah. Yang dibenci Rasul malah dilakoni, sing diperintah malah didoi. Piye niki? Dan itu bisa terjadi karena ilmu belum sampai kepada kita. Itu perjanjian kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, perjanjian yang berat itu adalah perjanjian akad nikah. Perjanjian akad. Yang ketiga, perjanjian berupa tanggung jawab. Namanya jabatan, itu nanggung nasibnya masyarakat, nasibnya bangsa. Dikhianati maka rusaklah bangsa ini. Ya, makanya dulu di zaman sahabat, zaman tabiin itu sumpah gak kaya sakniki sebagai Quran, sumpah saya sumpah. Ngerti pusnya. Orang payu sumpah. Jenengan lihat baca kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Ketika akan menjadi khalifah, begitu dinobatkan menjadi khalifah, dia datang kepada gurunya. Minta nasihat apa yang harus saya lakukan. Napa sing dipeseno? Sitok endil. Sitok endil. Ngerti sitok endil? Pesan gurunya cuma satu. Ya, engkau telah diberi beban yang sangat berat. Kenapa? Tanggung jawab wong sak masyarakat di mana di dalam kekuasaan dia. Kalau dia kabupaten, ya sak kabupaten itu tanggung jawab dia. Sampai ada orang kelaparan, dia nanti dipanggil pertama kali di hadapan Allah.
Ono wong situk kelaparan ndak ketahuan dia, itu berat konten gini Allah. Iku situk lah nek wong limo. Itu satu, ada kedoliman tidak segera ditegakkan, berat konten gini Allah nih. Ada aturan yang tidak tertata, berat tanggung jawab tentang Allah nih. Itu jabatan karena menanggung nasibnya sekian banyak, keliru nggak aturan, resiko buat tentang masyarakat nih. Resiko buat api orai aturan, ada resiko buat tentang masyarakat. Ada. Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu memiliki pengaruh masyarakat ini bahagia atau menderita. Itu berat konten gini Allah nih. Jangankan yang gitu, rumah tangga nih loh Bu. Rumah tangga, sing lanang mangan rawon, sing wedok mangan iwak asin. Itu bukan karena selera loh, bukan loh ya. Tapi karena kedoliman yang laki-laki iku abot tanggung jawab wong lanang nih. Kok iso kowe mangan daging bojomu mangan iwak asin? Oh, itu abot tenggene ngarsan itu satu orang. Makanya kula mbek sampean ojo sembarangan urip ngene rumah tangga. Metu sak metu pamit. Ojo kelutas. Seludar, seludur, seruman. Anda punya suami itu dipamiti walaupun rupanya elek. Lho elek-elek ngono ku pimpinan sampean. Nggih mboten? Elek-elek ngono kuwi ku sing jaga sampean. Nggak boleh dikhianati, nggak boleh diremehkan. Berat tanggung jawab wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tuku barang izin rundingan. Walaupun itu uang sendiri. Tidak boleh sembarangan. Nah itu jadi janji sing paling berat napa Bu? Satu, janji kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, janji dalam akad nikah. Yang ketiga, janji berupa membawa jabatan. Itu berat. Nah, mengingkari janji menjadi sebab hati menjadi keras. Makanya kita tidak boleh mengingkari janji-janji kepada teman, utang piutang, hati-hati dijaga niku. Janji Selasa isuk kudu balik. Umpama gak balik engko ae awan, bilang sama yang punya. Soalnya mesti arep-arep. Nggih mboten. Atau bisa jadi kuwi ku wis dijagakno soalnya jagani janjeni wong, jagakno duit teko sampean. Makanya kan kata toh, gara-gara utang piutang hubungan persahabatan rusak. Nggih mboten? Karena nggak ada informasi. Ngoten lho. Makanya iso nyaur iku kudu ana informasi, ana omongan. Nek jare wong Jawa ya abang-abang kabangen lambene kuwi mangkane. Nggak boleh diem, nggak boleh. Itu akhirnya suudon orang. Ojo disalahno nek suudon. Dan itu mengakibatkan hubungan yang tidak baik. Rusak persaudaraan. Hilang kepercayaan. Meneh sambat maneh, wis gak katene, Bu. Wedi akhirnya. Wedi dia. Lah sing paling gregetno niku gak nyaur-nyaur, marang tentu tuku sepeda motor. Kuwi ku sing jare ndas ngelune. Wonten malih budal umroh, iku sing tambah cekot-cekot. Lho saya menampung curhatan-curhatan ngoten iki. Ngoten iki ya napa Ustaz? Ya cekelen ciliran. Kenapa? Itu boleh saya tagih mau berangkat umroh, boleh, itu hak Anda. Kok bisa nyaur utang ora iso budal umroh? Iso. Nah ini kan kudu diper. Lah terus nek kados ngeten pripun Bu? Wis kadung janjian utang wis rada gede kate umroh, utangmu dhisikno. Kan niku lebih wajib.
Ayo dirungokno sing tenan. Para penghutang. Ojo dire. Kalau itu jenengan duga, kemudian Anda tunda dan Anda meninggal di tanah haram, Anda nggak bisa masuk surga karena terganjal dengan hutang itu. Paham ini? Mending sampean mati ning omah tapi nyauri hutang. Sampean mati ning tanah haram tetep nggak bisa mlebu swarga. Wong mati syahid ora iso mati swarga kok. Gara-gara hutang. Ojo ngremehno hutang, ojo ngremehno hutang. Walaupun 1%, sentek apa. Jangan. Hutang. Bun. Nah, itu perkara yang bisa menjadikan hati keras. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, kathratul kalam. Banyak bicara bi ghairi zikrillah, tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Banyak bicara tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, perlu kita catat pembicaraan itu tidak lepas dari beberapa poin. Pembicaraan orang bicara, tiang ngucap, tiang ngomong, tiang matur, itu tidak keluar dari beberapa poin. Poin pertama, bermanfaat untuk akhirat. Bermanfaat untuk akhirat. Yang kedua, bermanfaat untuk dunia akhirat. Yang ketiga, bermanfaat untuk dunia. Bermanfaat untuk dunia. Yang ketiga, yang keempat, ucapan yang tidak ada manfaatnya dunia akhirat, disebut ucapan sia-sia. Yang kelima, ucapan yang membawa mudarat, membawa bahaya. Baik dunia maupun akhirat. Ucapan yang mengandung bahaya dunia dan akhirat. Itu jenis ucapan manusia. Ya. Adapun ucapan yang mengandung kebaikan, kemaslahatan akhirat, itu mestinya sama dengan yang kedua, Bu, maaf ya. Itu sama dengan yang kedua. Karena ucapan yang manfaat di akhirat itu juga manfaat di dunia. Maaf, ada kesalahan tadi. Ya, jadi manfaat dunia dan akhirat itu kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah. Itu manfaat dunia, manfaat akhirat. Nah, kalimat thayyibah itu macam-macam bentuknya, bukan cuma sekedar baca tasbih, bukan cuma sekedar baca tahmid. Enggak sekedar itu, banyak jenisnya, Ibu. Anda mengucapkan salam itu termasuk kalimat thayyibah. Jadi kan ucapkan salam ke tetangga kanan kiri. Ya, kalau pas keluar rumah, tetangga juga pas keluar rumah, pagi hari mau belanja, ketemu saling mengucap salam. Itu dibiasakan. Itu dibiasakan. Biasanya nyoten apa cuma nyopot dok? Nyopot. Lumayan timbangannya meneng.
Lho wonten tiyang sing karakternya niku napa? Wala salam wala kalam. Salam ya ora, nyopo ya ora. Ada begitu? Ada. Apa sikap kita? Sopon. Orangnya diem Ustaz. Apa jenengan rugi? Rugi enggak? Bu? Tetap disapa. 1 kali sapa, 2 kali sapa, 3 kali sapa. Ini kira masih nggak setuju. Ini aku yuk gak kenan, hatimu keras berarti. Gimana? Apa ada kerugian kalau kita mengucapkan salam gak disapa? Apa ada kerugian? Tidak, ucapan salam itu zikir dan itu sedekah. Orang gak jawab gak apa-apa, dia berdosa. Tapi kita tetap dapat pahala dan dapat 3 imbalan keselamatan, rahmat, keberkahan. Ini luar biasa itu. Nah, itu ucapan yang merupakan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, menanyakan keadaannya. Seperti ngapunten ya, ini yang kadang-kadang kita nggak sadar, nonton tiang bawa cucunya. Lucu sampai cuntelin, oh ya Allah muntel-muntelnya gantengnya, itu nggak boleh sekedar itu. Kenapa? Itu bisa menimbulkan penyakit ain. Penyakit ain itu sejenis koyok demam, tapi bukan demam. Obat demam nggak akan selesai. Ada penyakit itu dari sorot pandang mata orang yang ngudang. Makanya kalau jenengan punya anak kecil kok tiba-tiba demam panas, ya itu bukan penyakit pilek, bukan kena flu, tapi kena ain. Itu bisa diling-iling. Terakhir ketemu sopo, kok cocok ketemu Mbak Dewi. Nah itu kalau bisa ingat dengan orang terakhir ketemu, yaitu obatnya. Suruh dia istighfar dan mendoakan kesembuhan. Itu gampang sebenarnya. Ingat siapa terakhir kali ketemu orang tersebut. Nah, itu kalimat thayyibah. Ya. Yang kedua ada kalimat yang manfaat di dunia. Manfaat di dunia, bertanya tentang ilmu dunia. Seperti ilmu masak, ilmu jahit, ilmu bikin keterampilan. Itu ilmu yang memberi manfaat di dunia. Apakah ilmu dunia bisa mendatangkan pahala? Tergantung. Seperti ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini manfaatnya di dunia, bisa nggak membawa ke akhirat? Bisa, ketika dia bermurah hati ngajarkan cara sehat untuk melaksanakan ibadah biar bagus. Paham Ibu? Untuk jadi dokter bagaimana? Bukan dokternya itu yang jenengan dapat pahala, tapi dengan gelar dokter itu jenengan meringankan beban orang-orang yang fakir. Orang fakir sakit pun separuh mawon, obatnya separuh mawon, periksaan gratis, obatnya kimawon jenengan tumbas. Itu dapat pahala kita. Itu ilmu tentang dunia. Terus ada lagi pembicaraan, ucapan yang tidak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Contohnya apa? Getabus. Iku sing bahaya niku, kena anak mudoroti malah. Ucapan yang tidak mengandung manfaat dan mudorot itu ucapan laghwiyah. Laghwiyah, ucapan sia-sia. Jenisnya, jenis kalau kita sama nulis, ada Ustadz ngaji Surat Al-Baqarah ayat 90 satu misal. Sampai coba tek ambil. Oh ngapunten clear Bu. Oh alah ngakui. Napa Bu?
Nah, ualan itu artinya apa? Punya makna? Nggak punya, tapi punya maksud. Nggak betul? Nggak punya makna. Maknanya apa? Itu ikut bahasa apa? Indonesia atau bahasa Jawa? Nggak ada. Paham Ibu? Dan kalimat itu nggak ada manfaatnya. Gaten loh. Dunia nggak ada, akhirat yang nggak ada. Karena itu kalimat yang bentuknya nyesel. Itu disebut kalimat laghwiyah, kalimat yang sia-sia. Itu. Makanya gini surat Al-Mu'minun, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang berpaling meninggalkan ucapan yang sia-sia. Itu sifatnya orang mukmin. Nyapu, ngelumpukno wis salat 10 meter dicukupno cikrah angin teko. Sing dilumpukno buyar. Muni apa? Nah. Itu pelaku-pelaku semua. Ya, lek gak ngono di omah. Wis mari dipelo anake mlawah. Sembengok sak banter. Itu kalimat-kalimat yang sia-sia. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ini biasanya spontan Bu biasanya. Ya, mau keluar sama suami, waktunya mepet, suami kubu kabeh, wanter cepet layu 100 meter, tiba-tiba berhenti dadak grep, lapo ya? Kok berhenti? Dompetku keri. Oh. Nah, itu kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Itu diganti setelah ini pelajari, dibiasakan, dilatih dengan kalimat apa? Kalimat-kalimat thayyibah, bisa istighfar. Ya, atau kalimat apa itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau subhanallah. Cuma biasanya pada umumnya para ulama itu membagi, kalau kalimat itu kalimat yang menunjukkan kurang baik, itu dengan kalimat tasbih. Jadi kagum cuma dalam urusan yang kurang baik, itu kalimat tasbih. Ya, adapun kekaguman dalam hal yang baik menggunakan kata-kata masya Allah, itu beda maknanya. Paham ya? Jadi kalau hal yang kurang baik menggunakan kata subhanallah. Kalau hal-hal yang manfaat, yang mulia menggunakan kata masya Allah. Coba dilatih itu lagi. Ya. Itu kalimat laghwiyah. Kemudian berikutnya kalimat yang mengandung mudorot, kalimat yang mengandung bahaya. Itu banyak sekali jenisnya itu. Perkataan mungkar, perkataan keji, perkataan fasik, itu wajib tidak bisa ditinggal. Ya. Kalimat yang disebut dengan kalimatul muharramah, ucapan-ucapan yang diharamkan, itu enggak boleh dikonsumsi. Meliputi apa saja? Kalimat fasik, kalimat yang menunjukkan perbuatan fasik. Contoh kalimat-kalimat misuh. Ya, kalimat-kalimat misuh. Ojo takon contohnya ya napa Ustaz. Aku sing ora penak. Paham Bu? Mbok takon bojone. Nggih, ndak boleh. Ndak boleh. Ustaz, wonten ceramah misuh aja ditiru niku elek. Orang alim tidak akan mengucapkan kalimat itu. Ulama tidak akan, berarti dia bukan ulama. Jangan belajar di mana ulama yang berani misuh.
Imam siapa yang bolehkan? Orang. Jelas Ibu? Walaupun dia beralasan macam-macam, saya dengarkan itu ceramahnya. Ngeri saya ngelihat. Alasannya untuk menjaga apa? Kearifan lokal. Lokal mana? Lokalisasi. Ibu senang kalau ada anaknya meso. Kenapa? Karena kita sudah mengenal, sudah tak ma'rifah itu sudah ma'rifah, sudah dikenal, itu kalimat kecil. Kalimat dari orang-orang yang nggak punya agama. Kalimat dari orang-orang yang nggak kenal dosa. Nggak boleh ditiru. Jelas Ibu? Kan sekarang kita dengarkan dan malah viral. Nggak boleh, itu bukan ucapan orang alim, dan mengatakan begitu bukan orang alim. Semakin takwa, semakin tinggi ilmunya, semakin alim, itu semakin hati-hati lisannya. Jelas Ibu? Jadi harus diingkari, bukan dibenar, Bu, harus diingkari, nggak boleh dibenarkan. Kalau nanti di alasan menjaga kearifan lokal, berarti ini kudu dibudayakan, gimana? Suami kurang ajar, pisui. Loh gitu. Kenapa? Untuk menjaga kearifan lokal. Baik kok gak kena kandani, pisui. Baik kok meso-meso. Ini biar terjaga Mbak ini. Bisa diterima itu? Gak bisa. Orang yang akalnya sehat mengingkari, risih kalimat itu diucapkan. Wong Nabi itu datang, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ucapan itu termasuk akhlak. Loh ini kok pewaris Nabi ngerusak akhlak? Sementara Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Harus diingkari, tidak boleh. Maka ini rusak akhirnya. Ya. Kalau ada orang padu, satu misal kelompok kita difitnah, apa tugas seorang guru? Ngedem, ojo terpengaruh, dibisui, dicela, biarkan saja. Itu orang alim. Sama dengan orang tua ketika anaknya dicaci maki, disaling apa? Nasihatin jenengan apa? Ya kowe kudu sing sabar nah. Putrine jenengan dicaci maki suaminya, dicaci maki mantu ya pun jenengan. Dadi wong tua sing apik piye? Kira-kira. Ojo menengahi awakmu. Tidak ngono menengahi. Wani nono bojomu. Kalau ada orang tua seperti ini, dia sedang menghidupkan sunnahnya istrinya Abu Lahab. Pun paham? Orang tersebut ahli warisnya istrinya Abu Lahab itu. Makanya kan disebut konten gini surat Al-Lahab itu gimana itu? Wa mro'atuhu hammalatal hatab. Apa artinya? Ngono melok. Apa artinya Bu? Dan si istri Abu Lahab sang pembawa kayu bakar. Kenapa kok digambarkan pembawa kayu bakar? Penggaweane ngelutus, menyebarkan fitnah. Betul loh. Lah kayu bakar itu isyarat untuk menyalakan api. Api kebencian ben panas atine wong-wong niki karo Kanjeng Nabi. Kok wae cek benci nang Nabi niku penggaweane istrinya Abu Lahab. Mangkane kok ben wong wedok esuk-esuk wis ngelutus. Terus ngerasani wah, wis sampean wacana surat Al-Lahab. Ngono karo. Itu masa kok ngelutus ngerasani wong akeh ini. Lho ngoten niku wonten Bu.
Bukan ndak ada. Bukan ndak ada di kampung-kampung wah ambek gawe blonjo sing durung dimasak. Leres tuh. Astagfirullah. Oh, nemu wong ini ki nemu beritanya. Selalu update. Ngalang-ngalai wartawan Jawa Pos. Oh, no berita nih ya Allah. Dulu waktu pertama kali tinggal di perumahan istri saya ngingatkan, bisa mes ke rumah, wis ojo ngomong ae. Lo enggak aku turun, wis gak usah cerita sampe tekan dioleh ngono. Kok iso lho iki lho ibu wis gak usah di rumah nih. Menimben ana kate ngrasani ngono, kayak ono kali permen ae. Wis lembut permen ya. Allah, ini kok berat loh Bu, saya tumpun dibiasakan ngerasani tiap jangan. Karena apa Ibu? Kalau jenengan membiasakan seperti itu, nanti aib jenengan itu dibeber sama Allah di luar sana. Walaupun jenengan tutupi serapat mungkin, aib jenengan sing paling elek engko diumbar sama Allah nanti. Dan bagi Allah itu mudah. Paham? Bagi Allah itu mudah. Makanya jangan dibiasakan. Bunyi. Nah itu kalimat-kalimat yang harus dipahami. Jadi kalimat keji, kalimat fasik. Kemudian ada kalimat rofas. Kalimat rofas itu kalimat jorok Ibu. Wala rofasa wala fusuko itu loh ya. Pernah dengar itu? Nah biasanya kalau kita mau haji manasiknya seperti itu. Waman faradhu fihinnal hajja fala rafasa wala fusuk wala jidal. Ada 3 larangan. Rafas itu perkataan jorok. Perkataan apa? Jorok, kalimat-kalimat porno itu nggak boleh. Ibu nek guyon kadang-kadang memel tak rungokne ini. Iya aku krungu. Lo krungu aku. Ya. Ya kan ngrungokno jane wong suarane wong wedok itu masih kenal lah yo banter to. Ya, jadi kalimat itu tidak boleh diucapkan. Seperti hubungan dengan suami. Ya. Wah, cerita aneh-aneh dan itu enggak, pokoknya seputar itu enggak boleh diucapkan. Enggak boleh diucapkan. Paham Ibu? Itu bagian masuk muru'ah keluarga, kehormatan keluarga. Hukumnya haram diceritakan. Hukumnya haram diceritakan. Ya, saya dengar beberapa majelis taklim ibu-ibu kadung guyon itu memel. Akhirnya kadung guyon kebablasan kayak gitu ya, itu yang nggak boleh. Makanya hati-hati. Ya, pernah saya ada istri sakit, wali santri datang ke rumah ngelumpuk. Lah itu yang ngelumpuk lah ya sono. Satu madhab. Guyone wong-wong tak panggil istri saya tapi hari ini diluk ngomong apa ae. Dikandani. Itu sering Ibu, gitu loh. Tertawanya koyo mak lampir. Kakak, wes nggih saestu niku. Nek wis ketemu ngoten gak koyo ngene iki, gak koyo ngene. Ini kan meneng-meneng nang ngene. Betul apa ndak? Nanti pas kelompok di warung pas kumpulan acara pekajian yang podo wedok ketemu iki pang ngomong satu mata tapi. Kalau saya pernah ngaji di Surabaya itu habis pengajian bapak-bapak ini sing tuan rumahnya ngajak saya keluar ke ruang tamu depan. Saat kita ngobrol di ruang tamu depan, nggih. Dikira saya sudah pulang. Tiba-tiba terdengar dari belakang suara mak lampir, nini pelet, nyiroro kidul, metu kabeh. Saya kaget, tak kira demi Allah tak kira bukan dari kita. Sini Mbak Niki, ada acara toh. Loh itu suaranya muridnya jenengan. Mosok saestu. Gini ya terus tadi. Dikira sampean mulai. Coba kula WA bojo kula, langsung meneng. Di WA istrinya, nih tolong ibu-ibu dikondisikan tuh loh, satroop denger loh itu, langsung cep. Mak lampir langsung balik ke gunung ke Merapi.
Roket itu langsung meluncur ke pantai selatan. Langsung cepu, mandek. Karena saya dengar, stroke dan itu persis itu. Itu sudah ngaji semuanya. Ini kan nggak boleh. Eling-eling ini ya. Nanti kalau ketemu di mana arisan, apalah acara pertemuan apalah di situ, yang pertemuan sosial, yang satu misal nggak ada masalah di situ dibolehkan, satu misal maka dijaga lisannya ini, ketawanya ditahan, gak boleh kekeh sampai tekek rutuh ngurungnya sampai. Kenapa? Itu termasuk fasik. Mencaci, mencela, menghujat, meremehkan, mencemooh, menjelaskan, meremehkan dengan bentuk fisik tidak boleh semuanya. Sebut sifat badan dalam rangka meremehkan hukumnya haram, dosa besar. Jelas. Mantune sing dhisik ala mantune welek iku tau wireng iku ta. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Warna pendek mentekil gitu, nggak boleh. Itu kan biasa tak kita. Kalau untuk menyebutkan sesuatu karena ada orang mencari supaya memudahkan ciri, nggak ada unsur untuk meremehkan hukumnya, boleh. Nah dulu ada orang satu perumahan dengan saya diajak ngaji sama murid kajian kami. Ayo ikut ngaji bu, ambil bojoku gitu loh. Ganti pak di Sidokare, Indah. Ustadznya siapa? Satro. Wangi cilik gitu. Jadi untuk memudahkan apa? Pencarian. Wangi cilik gitu. Janggut nguprit nganten ngarani. Jadi menjelaskan tentang sifat dalam rangka untuk meremehkan hukumnya haram, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Jelas Bu ya? Tapi kalau mencari itu tadi maka tidak dipersoalkan. Karena itu masuk di dalam fasik, kalimat fasik. Kata-kata kasar. Ngata-ngatai anak bodoh, suami bodoh, istri bodoh. Ini kalimat fasik, hukumnya haram keluar lisan seorang muslim. Ya, terutama kalau pas kecewa, pas marah, pas tengkar itu hati-hati. Tengkar boleh, tapi tetap pakai koridor syar'i. Kalimat-kalimat kesopanan yang dikonsumsi. Paham Ibu? Jelas ini? Jadi nggak boleh mencaci, menghujat itu nggak boleh. Karena kalimat-kalimat fasik. Ya, termasuk kalimat-kalimat keji. Baik, sekarang mari kita lihat nasihat dari Al-Quran. Nasihat dari Al-Quran di mana kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Al-Quran memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Kita lihat yang pertama. Surat 2. Surat 2 ayat 83. Ya, surat 2 ayat 83. Ya, di situ diperintahkan kita untuk berkata yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah
thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Insyaallah. Di tengah-tengah ayat ada kalimat apa Ibu? Waqulu linnasi husna. Ada perintah di sana. Waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Satu. Yang kedua kita lihat di surah 17. Surat 17. Surat apa Ibu? Al-Isra. Ayat 53. Ayat 53. Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzawu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu ucapan yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang baik. Nyata, baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini nasihat dari Rasulullah. Kalau tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sekarang nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, dikatakan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, fal yakul khair, hendaklah dia berkata yang baik. Ya, hendaklah dia berkata yang baik. Auliyasmut, atau diam. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, atau berarti diam itu alternatif. Apabila akan berkata baik kok nggak bisa, maka solusinya diam. Itu diingat-ingat itu. Sehingga kalau kita lihat hadis ini, orang-orang mukmin tandanya kalau marah itu gimana? Diam. Bukan teriak-teriak. Kenapa? Orang mukmin nggak pantas mengkonsumsi bahasa teriak-teriak itu. Bentak-bentak, jenggrang-jenggrang, bukan karakternya orang mukmin itu, Ibu.
Karena Nabi menegaskan iman kepada Allah, iman dengan hari akhir itu pengendali. Makanya kan saya sudah bilang, nek wong iku imani wis mulai bener, ilmune sudah mulai bener, itu dilihat ketika dia kecewa. Bisa dilihat ketika kecewa, bisa dilihat ketika marah. Nek jenengan iku muring-muring sik bengok, nyeluk sing lanang awak. Sing lanang diawak-awakmu. La haula wala. Itu sudah bukti, gitu loh Bu. Bukti, apalagi mengkerik ngadepi sing lanang. Lu masya Allah. Ada dulu saya waktu masih bujang itu ikut kajian di daerah Krian itu. Ada pertanyaan, Ustadz, apa sikap seorang suami ketika istrinya diingatkan nantang dan pasang kuda-kuda? Lho ngono iku ditakokne ting forum ngoten lho. Dibaca kan tulisan itu sama ustadznya nih. Pertanyaan tadi sak masjid niku yang guyu kekel katanya. Apa sikap seorang suami kalau mengingatkan istri terus istrinya bantah kemudian pasang kuda-kuda? Nah, jawaban ustadz niku ndak pernah kita duga-duga. Lho jenengan kenalannya di mana? Kok bisa dapat kuda? Allah, iki kena opo mangan opo sampean? Oh, doting itu bukan sikap orang mukmin. Marah begitu itu bukan sikap orang mukmin. Enggak pantas itu. Kenapa? Karena orang mukmin itu terikat dengan akidah. Marah itu ekspresi akidah. Walaupun kita sudah ngaji kitab tauhid, kitab akidah, ikut majelis taklim, dibina dengan kakmismat, tazkiyatun nufus. Kalau marah belum bisa mengendalikan ekspresi kemarahannya, maka camkan ilmu apapun itu belum nyentuh ke hati. Jelas Ibu? Berarti ilmu yang kita dapatkan itu belum mampu mengendalikan kita. Ilmu itu pengendali soalnya. Ngerti loh. Sekarang begini saya tanyakan, saya pernah tanya ke jenengan. Kalau jenengan marah-marah mungkin tengkar dengan suami, tiba-tiba qadarullah ustadz jenengan yang jenengan segan itu mampir ke rumah jenengan, kok pas jenengan tukaran gitu. Berani teriak-teriak? Yang tadi sebelumnya tuh udah kayak ludrukan itu. Wanti saurmano, bawang tas sana, bawang tas sini. Tiba-tiba ada ustadz datang, mampir ke rumah kita, nyapa kita, mampir. Ngomongnya gimana? Ya, kodol lo suami jenengan di belakang. Begitu ada orang nggak salam kita buka, lo kok ustadz kita. Dari mana ustadz? Jalan-jalan tuh kepingin mampir ke rumah jenengan. Kok sepi bapak ada? Wonten. Ada di belakang, bisa ketemu sakit kalau panggil Pak. Bisa lembut, kenapa kok berubah lembut? Kenapa kok Ustadz kok jadi melembutkan kita, kenapa? Oh malu. Segan ya. Jadi nggak mungkin saya memperdengarkan suara yang jelek kepada Ustadz karena rasa segan dan hormat. Itu bagus itu sangat bagus. Saya tanya waktu jenengan teriak-teriak sebelum Ustadz datang tadi, bentak suami, bantah suami, dan tidak ada jeda sudah ngomong saut gitu kan. Waktu jenengan ngomong begitu sebelum Ustadz datang, Ibu yakin nggak suara Anda itu didengar sama Allah? Yakin? Dan waktu itu ingat kalau omongan itu didengar oleh Allah? Oh nggak ingat, hilang ingatan atau gimana? Emosi. Bukan, masalahnya bukan emosi. Buktinya ada ustadz langsung berhenti walaupun Anda emosi. Ojo nyalano setan di sini. Setan mana? Setan ku tengok-tengok delok tok lho. Cari setan, aku iku ora lapo lah.
Coba perhatikan, ada yang kita lupakan di sini Ibu. Itulah yang disebut dengan kelalaian. Makanya kelalaian itu penyakit yang paling mengerikan. Lalai kalau ucapan kita didengar oleh Allah. Kalau ingat nggak mungkin jenengan berganti. Bagaimana Anda segan dengan orang, nggak segan dengan Allah? Ini urusan apa ini? Fikih, ibadah atau akidah? Akidah. Lah menghormati manusia lebih tinggi daripada menghormati Allah, hukumnya apa? Syirik. Insyaallah. Tuh kan? Terjebak di situ, nggak sadar jenengan. Nggak sadar. Ada ustadz nggak berani ngomong walaupun kepala beluk. Saking ngempet muridmu sampai beluk kupingin beluk. Ngempet diem kita. Saya berkali-kali, udah berpuluh-puluh kali Bu, menjadi mediasi orang tengkar itu berkali-kali. Ada yang memang masih berani luar biasa. Ini Ustaz, di depan saya itu, Masya Allah, ini pemberani. Ini Ustaz, dan hasilnya memang nggak bagus. Kita lihat ini nggak bagus ngajinya. Dan akhirnya ternyata nggak bagus, memang bener nggak bagus. Jadi pas kisah itu nggak ada cerita. Biasanya kan kalau ada konsultasi biasanya dulu, Ustaz, saya bisa nggak ada masalah gitu kan. Jadi masalahnya apa? Nanti kita kondisikan, kita atur sebelum pertemuan. Ini enggak, Ustaz bisa ke rumah sharing gitu. Nggak taunya pinjem tempat untuk tanding sepak bola itu. Jadi saya cuma jadi penonton aja, tenyeng gitu. Saya nggak bisa ngomong. Terakhir gimana Ustaz? Monggo dipusiri dewe. Kan wis babak belur semua ini. Itu ceritanya mau menikahkan putrinya, istri ngotot, apapun yang terjadi pernikahan tidak boleh diteruskan. Aku nggak ridho. Ada sebuah alasan. Bapak, apapun yang terjadi, putri tetap menikah. Dan terjadi, subhanallah, anak menikah, orang tua cerai. Terjadi. Apa yang tidak mungkin di dunia. Dan saja waktu itu kan saya jadi tempat, jadi penontonnya kan. Waktu berantem itu. Kan pinjam tempat rumah saya itu. Nanti Ustaz tonton ya. Hebat ibu, pemberani betul. Setelah ini saya tinggalkan rumah saya. Ibu sudah tahu hukumnya. Sudah, ya sudah. Masa tak gajoi nggak melotu ibu cu. Dan misalnya tak gajoi aku yang mau gajoi wong ini. Aduh, medeni Bu, ya Allah. Tiba-tiba betul keluar jarak 3 hari, Ustaz saya sudah di luar Jawa. Itu urusan jenengan dan saya lepas diri dengan jenengan. Itu diharamkan dalam agama. Tapi nekat terus kadung marah, makanya marah niku sing hati-hati. Marah sing hati-hati. Marah satu kali itu bisa menghancurkan umur jenengan selama 70 tahun. Ibadah 70 tahunku entek gara-gara satu kali marah yang tidak terkendali. Jelas ya? Makanya saya wanti-wanti ketika saya tengkar dengan istri saya. Ya tengkar saya dengan istri, tengkar ibu biasa. Mau menungso kok. Mau pikir aku ya gak tukaran. Waduh. Istri saya manusia loh. Istri saya juga manusia, saya juga istri saya bisa manggel? Bisa, saya bisa manggel? Kok seneng sampean? Tengkar kita biasa, makanya tak wanti-wanti kalau tengkar fokus kepada materi. Ojo bawa-bawa masa-masa yang lalu, nanti kita kepancing gitu loh. Paham ya? Nah, masa lalu sudah habis, sudah expired lah. Ojo dibahas. Di forum apa masalahnya sekarang apa? Ojo sampe neleng ah. Sampai ini. Lah wong lanang iku tipene gak gampang eling-eling, Bu. Mari ngono. Modele wong lanang. Nek wong wedok kan dihafalkan terus ngoten iki kan di murojaah. Diulang-ulang hafalannya jangan mboten hilang. Lah memang begitu karakternya itu.
Sampe neleng ngasih dhisik. Waktu awal nikah, cek durung duwe omah. Sing di ojo pura-pura pekun, ngono. Melupakan dikira pekun. Terus musuh emak-emak ini. Pokoknya itu diperhatikan dengan baik. Itu diperhatikan dengan, maka di sini Bu, terakhir kita lihat hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan materi kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Perhatikan, la tukthirul kalam, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, tanpa ada nilai zikir. Jangan banyak bicara tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Jangan perbanyak bicara tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya, kathratal kalam, banyak bicara bi ghairi dzikrillah, tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Banyak bicara tanpa ada nilai zikir kepada Allah. Qaswatan, sebagai sebab kerasnya lil qalbi, bagi hati. Oh kan? Banyak bicara tanpa ada nilai zikir kepada Allah menjadi sebab kerasnya hati. Dan wa inna, sesungguhnya aba'adan nas anillah, manusia yang paling jauh dengan Allah, jauh dengan rahmatnya, jauh dengan kasih sayangnya, jauh dengan pertolongannya. Manusia yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Orang yang hatinya keras. Itu. Sehingga di sini kita perlu manajemen lisan. Butuh apa Ibu? Manajemen lisan. Ngomong niku ditoto, ngomong itu diatur. Itu. Seperti ibu memilih-milih makanan kalau mau dimakan, dipilih apa enggak? Dipilih apa enggak? Dipilih. Yang bagus makan, yang busuk enggak, itu bagus. Tapi kan keluar dari mulut harus dipilih. Jangan cuma yang masuk saja yang dipilih, yang keluar enggak dipilih. Saya paham. Yang masuk itu makanan, yang keluar ucapan. Harus dipilih Ibu. Maka ini kita siapkan bulan depan. Materi yang akan kita bahas min bayan fi afatil lisan. Penjelasan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Masya Allah. Lisan itu memiliki dua pengaruh yang sangat dahsyat. Bisa menimbulkan berbagai kebaikan-kebaikan yang menakjubkan dan bisa menimbulkan kehancuran dengan sehancur-hancur. Lisan kecil bentuknya, mungil keadaannya, lemah lunglai kondisinya, tapi itu luar biasa pengaruh. Rumah tangga yang harmonis bisa hancur berantakan
ketika bertemu dengan orang-orang yang lisannya rusak. Betul Ibu? Betul Ibu? Rumah tangga yang bagus, yang damai, hancur berantakan. Ketika berhadapan dengan orang yang lisannya rusak. Rumah tangga yang akan hancur berantakan itu bisa utuh kembali dan dibangun dengan keindahan yang menakjubkan ketika bertemu dengan orang yang lisannya mulia. Bisa terjadi. Sudah mau cerai ini, cerai. Kita pernah jam 10 malam orang minta sharing jam 10 loh. Tak gini, tukaran ini supore. Bengi-bengi. Oh ini bengi-bengi kate turu tukaran. Afan Ustadz, ini sudah nggak tahu ya kita ini kenapa ini kok terjadi. Saya pulang dari kerja tiba-tiba berantem itu. Dan ini kalau sore malam ini nggak ketemu, besok kami sudah duduk di bangku pengadilan agama. Kalau malam ini nggak ada ketemu, insya Allah besok. Aku melok mikir, aku gak melok di masalah, melok ngeluh. Gimana? Makanya buka konsultasi niku abot. Maten berat Bu. Kadang-kadang kok mikir, coba Ustadz jadi saya. Aku sudah cukup menderita. Ono sing aku dikongkon tak diawak, aku ora tau gelem to. Wong hidupmu sumpek ngono. Ono maneh coba Ustadz pikir, mikir awakmu tambahan. Wong mikir bojoke wis puyeng. Itu kehidupan luar biasa. Maka jaga lisan, Anda akan selamat. Jelas Ibu? Ngomong sama suami, komentar Bu, sing hati-hati jenengan. Tukaran itu boleh Bu, silahkan sak warek-wareke tukaran. Nek perlu tanduk. Tapi tetap jangan keluar dari bahasa kesopanan. Dijaga betul itu. Ya, marwahnya suami tetap dijaga, marwahnya istri tetap dijaga. Saged dipahami niki? Saged dipahami niki? Sehingga nanti jenengan sak marah-marahnya bedakan jenengan itu sudah ngaji. Quran digawa nek tukaran ngono lho. Qala Allah Ta'ala. Maksudnya gak ngono, Bu. Maksudnya aku iki ngaji di ilmuku gitu loh. Sehingga nanti berantem itu syar'i. Gitu. Baik, saya kira sampai di sini dulu kajian kita sore ini. Bulan depan apa tadi materinya? Bahaya lisan. Mengenal tentang bahaya. Ibu kenali penyakit-penyakit lisan nanti bulan depan insyaallah. Dan semoga Allah jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, membawa kemaslahatan, kebaikan untuk kita, keluarga kita dan masyarakat kita dengan kemaslahatan yang seluas-luasnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.